Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kita lanjut lagi di chapter 412 dan semakin lama kita akhirnya tahu kemana arah One for All sebenarnya. Bukan untuk menyelamatkan, tapi justru menjadi sesuatu yang lebih radikal. So di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, kita ditunjukkan lanjutan bagaimana caranya agar Shigaraki tidak menciptakan bencana alam. Sebelumnya, kita tahu kalau rencana Shigaraki adalah menghancurkan Gunung Fuji agar menciptakan erupsi. Tapi di chapter kali ini, Deku punya cara untuk menolak rencana Shigaraki, yakni dengan cara menghancurkan permukaan tanah. Lantas bagaimana caranya? Nah, Deku diperlihatkan menghancurkan permukaan tanah dengan maksimum Fajin. Model serangan ini cukup efisien untuk membuat Shigaraki tak melancarkan decay-nya, karena decay hanya efektif bila diaplikasikan pada benda yang padat dan utuh, seperti tanah, tumbuhan, atau bahkan makhluk hidup. So ini adalah improvisasi sebenarnya, dimana sekarang tak ada Monoma yang mematikan kuil Shigaraki dengan Erasure, lalu tak ada Lady Nagan yang bisa merusak tangan Shigaraki, dan Deku juga yang kini sulit untuk menghajar Shigaraki secara langsung oleh karena Danger Sense yang dipakai oleh Shigaraki. So, dengan menghancurkan permukaan tanah, maka ini bakal sedikit meminimalisir kerusakan decay. Kedua, diperlihatkan di sini kalau Shigaraki memadukan antara Quick Search dan Danger Sense. Quick Search simpelnya dapat melacak target dari jarak jauh dengan cara menunjukkan titik koordinat targetnya berada, sedangkan Danger Sense berfungsi untuk mendeteksi bahaya yang akan datang ke penggunanya. Nah, Shigaraki memakai kedua quirk ini secara paralel, dan ketika kedua quirk ini digunakan secara bersamaan, maka habislah sudah. Deku sebagai target Shigaraki di sini, jadi makin minim kesempatan untuk menyerang Shigaraki. Mau itu Deku pakai Gear Shift biar lebih cepat, atau pakai Smoke Screen biar bisa mengelabui, tetap saja tak ada pengaruhnya pada Shigaraki, sebab serangan Deku kini bisa dihindari dan keberadaan Deku bisa dilacak. Ketiga, para pewaris sejatinya sudah putus asa sama visi misi Deku sebenarnya, dimana para pewaris, terutama si Muranana, langsung memerintahkan Deku agar sebaiknya membuang tujuannya untuk menyelamatkan Shigaraki, yakni dengan membunuh saja Shigaraki agar masalahnya cepat beres. Ini si Muranana katakan bukan karena tak percaya dengan visi misi Deku kala itu, hanya saja semakin lama Shigaraki ini jadi makin kuat dan makin tidak bisa ditangani oleh Deku beserta One for All-nya. Jadi apakah Shigaraki perlu dihabisi saja? Sepertinya Deku tetap keras kepala dan ya tetap kembali pada tujuannya, yakni untuk menyelamatkan Shigaraki. Dan pada akhirnya juga para pewaris pasrah dan menyerahkan semuanya ke Deku. Dan salah satu pewaris yang diperlihatkan pasrah di sini adalah Kudo, si pewaris kedua. Kudo pasrah bukan karena menyerah pada Shigaraki, namun lebih kepada membiarkan kompas moral Deku berjalan sesuai dengan keinginannya. Hal ini Kudo sadari juga berkat dia yang mengakses ingatan Deku, dimana walaupun Deku dihina, diacukan, bahkan dilucuti sekalipun, Deku tidak akan merubah tujuannya. Ini Deku kayak keras kepala, tapi keras kepalanya 2 kali lebih kuat dari Bakugo. Terakhir, pewaris kedua memiliki rencana yang lebih radikal untuk mengalahkan Shigaraki. Apa itu? Yakni dengan cara meyakinkan Deku untuk melepas One for All. Wait, ada apa ini? Oke, karena ini sebenarnya sudah dijelaskan di chapter selanjutnya, jadi kita bahas saja berdasarkan data yang ada di chapter 412 ini. Jadi, alasan Kudo meyakinkan Deku untuk melepas One for All adalah karena akses dari pandangan Festus Olomite. Festus Olomite ini menyadari bahwa Star and Stripe menunjukkan suatu anomali yang ada di dalam dimensi kesadaran Shigaraki. Nah, pandangan yang dilihat Olomite ini akhirnya disadari oleh Kudo, dan ya, Kudo paham bagaimana sekarang cara untuk mengalahkan Shigaraki, yakni pertama-tama meyakinkan Deku untuk melepas One for All. Lantas, kenapa harus melepas One for All? Bukankah One for All adalah quirk yang begitu kuat sehingga All for One capek-capek mewariskan seluruh quirknya ke Shigaraki hanya untuk merebut One for All? Tapi kenapa sekarang One for All malah mau diberikan secara gratis gitu? Kayak apa sih? Hah? Ini kalau All for One tahu bisa nangis guling-guling dia. Tapi ya, di chapter selanjutnya akan dijelaskan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.